Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Judan Dika Supriyanto. Oke guys, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyebab dinding mengelupas ya. Mengelupas, namun ini terjadi pada bagian bawah ya guys ya. Biasanya terjadi 20 cm di atas permukaan dari lantai guys. Oke guys, sebelum lanjut ke videonya jangan lupa tekan like, kemudian komen, kemudian share apa saja yang ingin kalian tanyakan seputar bangunan kalian. Apabila ada masalah dan kerusakan, kami siap membantu untuk bagaimana cara dalam penanganan dari masalah tersebut guys. Oke guys, untuk yang udah like, udah subscribe, makasih banyak ya buat teman-teman sekalian yang udah mendukung channel ini. Oke guys, kita lanjut ke pembahasannya. Dinding pada rumah itu biasanya terdapat gelembung ya pada permukaan dari dinding itu. Jadi gelembungnya itu seperti ini guys ya, gelembung seperti ini itu biasa terjadi 20 cm di atas permukaan lantai, atau pada dinding kamar mandi itu biasanya 150 cm ya. Biasa terjadi pengelupasan seperti itu karena diakibatkan, kalau dinding kamar mandi kan biasanya tidak menggunakan keramik, itu akibatnya seperti itu guys. Nah, kira-kira penyebab dari terjadinya dinding seperti ini itu apa ya guys ya? Nah, untuk penyebab pertama guys itu 20 cm di atas lantai. Ini penyebabnya adalah kadar air, biasanya ya kadar air dari permukaan lantai ya. Misalkan terjadinya rembes nempel pada sekitar 20 cm dari permukaan dinding, kemudian 20 cm di atas permukaan lantai, kemudian 20 cm di bawah dari permukaan lantai. Nah, hal ini disebabkan dengan adanya udara lembab ya yang menguap. Kemudian untuk dinding bagian luar itu biasanya terkena dari tampias hujan ya. Jadi tampias hujan itu mengenai dinding, kemudian terjadi hal-hal seperti ini guys. Jadi yaitu dindingnya pertama itu menggelembung ya, menggelembung pada permukaan catnya. Kemudian nanti lebih parahnya itu akan mengelupas ya. Jadi plasterannya itu akan mengelupas terpisah dari dinding bata. Nah, penyebab yang berikutnya adalah biasanya tidak menggunakan apa ya guys ya, untuk bagian luar itu cat waterproof. Jadi catnya itu cat biasa saja, kemudian pengaplikasiannya pun itu tidak maksimal ya. Jadi cuman sekedar untuk memberi warna dengan campuran air yang lebih banyak pada saat melakukan pengecatan guys. Nah, yang berikutnya adalah yang paling parahnya teman-teman. Ini biasa terjadi ya ketika kita memberikan gambar sebagai drafting ya pada suatu kegiatan proyek, baik itu pribadi ataupun milik pemerintah ya. Jarang terdapat pemasangan bata terasram ya. Jadi pasangan terasram itu jarang terdapat pada bangunan biasanya guys. Itu sangat berfungsi sekali ya guys ya. Bukan sangat berfungsi, memang diharuskan seperti itu mekanismenya pada pembuatan bangunan. Nah, pasangan terasram ini teman-teman itu akan meminimalisir bahkan menghilangkan ya penyebab dari gelembung-gelembung tadi ya, gelembung pada permukaan dinding ya yang di atas lantai tadi. Nah, Bang, gimana Bang kalau misalkan plasterannya itu biasa aja? Nah, kalau plasterannya biasa aja itu termasuk dalam kategori berbahaya karena tidak mengikuti prosedur dari pasangan terasram. Pasangan terasram itu teman-teman itu harus memiliki spesifikasi yang lebih unggul, biasa 1:2 ya pada permukaan
20 cm di atas lantai, 20 cm di bawah lantai itu biasanya. Sedangkan untuk dinding kamar mandi teman-teman itu biasanya truss wrap ini digunakan 150 cm ya, atau sekitar berapa tuh, biasa 4 tehel ya, 4 tehel untuk 50, tergantung dari kebutuhan teman-teman. Fungsi pasangan truss wrap ini teman-teman itu meminimalisir terjadinya kerusakan ya. Jadi air hujan yang jatuh itu atau air tampias hujan itu kalau pada dinding luar itu mengenai dinding namun langsung jatuh ke bawah, tidak meresap ke dalam karena faktor pori-pori pada permukaan plasteran itu menjadi hilang karena pasangan truss wrap tadi. Nah, untuk di permukaan kamar mandi itu biasanya pasangan truss wrap ini setinggi 1,5 meter itu terjadi biasa pada luar ya. Kalau sekarang kan banyak pasangan truss wrap itu dinding kamar mandi kan untuk mengurangi apa istilahnya, tampias dari saat kita mandi ke dinding itu kan sekarang menggunakan tehel, ada tehel kamar mandi ya. Ini salah satu bentuk juga pengaplikasian supaya bagaimana dinding ini tidak mengelupas ya, menggelembung seperti tadi. Nah, teman-teman sekalian, pentingnya dari pasangan ini tadi itu sangat berpengaruh ya guys ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Yang pertama tadi teman-teman harus mengetahui bahwa penggunaan cat waterproof itu sangat perlu ya pada dinding bagian luar ya, agar mengurangi tampias hujan. Penyebabnya itu biasa udara yang lembab yang pertama ya. Yang kedua itu penyebabnya tampias dari hujan untuk dinding-dinding di sekitar rumah itu ya yang melupas. Kemudian yang ketiga, tidak adanya pasangan truss wrap ya untuk pasangan truss wrap pada rumah ya teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin itu saja untuk pembahasan kali ini. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya di seputar rumah. Silakan kalian tanyakan apabila ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman, jangan lupa dibantu tekan like, kemudian tekan komen ya, dibantu share juga ke teman-teman sekalian. Dan makasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel ini, udah bantu dukung channel ini ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke, kita lanjut ke next video. Makasih banyak udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.